Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi tentang estimating cost. Saya Milzam Rahmat Busono. Saya Muhammad Akbar Hafidz Firmansyah. Saya Risma Zainal Abidin. Next. Ya, pertama kita akan membahas how cost estimates are made. Bagaimana estimasi dibuat. Estimasi biaya definisinya adalah kegiatan utama yang dilakukan pada tahap awal hampir setiap upaya di industri, bisnis, dan pemerintah. Secara umum, sebagian perkiraan biaya dikembangkan untuk proyek atau sistem. Sebuah proyek biasanya melibatkan barang-barang fisik seperti bangunan, jembatan, pabrik, atau platform pengeboran lepas pantai. Sebuah sistem biasanya merupakan desain operasional yang melibatkan proses, perangkat lunak, dan item non-fisik lainnya. Contohnya, mungkin sistem pesanan pembelian paket perangkat lunak untuk merancang jalan raya atau sistem kendali jarak jauh berbasis internet. Perkiraan biaya biasanya dibuat untuk pengembangan awal proyek atau sistem dengan biaya siklus hidup, pemeliharaan, dan peningkatan diperkirakan sebagai persentase dari biaya pertama. Sebagian besar diskusi berikut berkonsentrasi pada proyek berbasis fisik, namun logika ini dapat diterapkan secara luas untuk estimasi biaya di semua bidang. Next. Kemudian ada dua jenis tipe estimasi biaya, yaitu estimasi biaya secara langsung dan secara tidak langsung. Estimasi biaya secara langsung biasanya terdiri dari sebagian besar manusia, mesin, dan bahan. Biasanya biaya langsung diperkirakan dengan beberapa detail. Kemudian biaya tidak langsung ditambahkan untuk menggunakan tarif dan faktor standar. Biaya langsung di banyak industri telah menjadi presentasi yang relatif kecil dari keseluruhan biaya produk. Sedangkan untuk biaya tidak langsung, biasanya kebanyakan fungsi pendukung, utilitas, dan manajemen. Biaya tidak langsung adalah penambahan menggunakan tarif dan faktor standar, pajak, dan lain-lain dari biaya langsung. Biaya tidak langsung di banyak industri telah menjadi persentase yang besar dari keseluruhan biaya produk. Next. Selanjutnya adalah bagaimana mengestimasi biaya. Jika ingin membuat proyek, kita harus memperkirakan biaya estimasinya. Contoh komponen biaya langsung adalah first cost atau P, dan annual operating cost atau AOC, juga disebut biaya MNO atau maintenance and operating. Setiap komponen akan memiliki beberapa elemen biaya, beberapa yang diperkirakan secara langsung, yang lain memerlukan pemeriksaan catatan proyek serupa, dan yang lain harus dimodelkan dengan menggunakan teknik estimasi. Berikut ini adalah elemen sampel dari biaya pertama dan komponen AOC. Yang pertama adalah first cost component atau dilambangkan dengan P. Mempunyai elemen yaitu equipment cost, delivery charge, installation cost, insurance coverage, initial training of personnel for equipment use. Sedangkan untuk AOC komponen adalah part-partnya elemennya adalah pertama direct labor cost for operating personnel, kedua direct materials, maintenance, daily periodic repairs, etc. dan rework and rebuild. Next. Selanjutnya ini adalah grafik penyederhanaan biaya dengan proses estimasi dengan pendekatan bottom up and top down. Ya, seperti yang bisa lihat berikut. Next. Selanjutnya ini adalah grafik untuk menentukan kurva karakteristik akurasi estimasi versus waktu yang dihabiskan untuk memperkirakan biaya konstruksi suatu bangunan. Ini adalah grafik untuk cara mengukur akurasi perkiraan estimasi sebagai berikut. Seperti yang bisa lihat, lamanya waktu yang untuk estimasi serta akurasi dari estimasi produk tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah membahas bab unit metode, yaitu metode unik. Next. Metode unik sangat sangat populer. Teknik estimasi awal yang berlaku untuk hampir semua profesi. Total estimasi biaya CT diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit N dengan faktor biaya per unit U. CT sama dengan U kali N. Faktor biaya unit harus sering diperbarui agar tetap terkini dengan perubahan daya area dan inflasi. Contoh biaya dengan metode unitnya sebagai berikut.
Indeks biaya adalah rasio biaya sesuatu dari ini dengan biaya di masa lalu. Dengan demikian, indeks adalah angka tanpa dimensi yang menunjukkan perubahan biaya relatif dari waktu ke waktu. Salah satu indeks yang paling dikenal oleh kebanyakan orang adalah indeks harga konsumen yang menunjukkan hubungan antara biaya sekarang dari masa lalu. Banyak hal yang harus dibeli konsumen biasa. Indeks ini yang telah dibahas di bagian 10.1 mencakup barang seperti sewa, makanan, transportasi, dan layanan tertentu. Dengan rumus CT sama dengan C0 IT per I0, yang keterangannya bisa dibaca. Hubungan estimasi biaya persamaan biaya kapasitas, variabel desain kecepatan, berat, daya dorong, ukuran fisik, dan lain-lain. Untuk pabrik, peralatan, dan konstruksi ditentukan pada tahap desain awal. Hubungan estimasi biaya atau CER menggunakan variabel desain ini untuk memprediksi biayanya. Dengan demikian, CER secara umum berbeda dari metode indeks biaya, karena indeks didasarkan pada riwayat biaya dari kuantitas dan kualitas variabel yang ditentukan. Salah satu model CR yang paling banyak digunakan adalah persamaan biaya kapasitas. Seperti namanya, persamaan hubungan biaya komponen sistem atau pabrik dengan kapasitasnya. Model CR lain yang banyak digunakan untuk perkiraan biaya awal pabrik proses adalah metode faktor. Sementara metode yang dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk memperkirakan biaya item utama peralatan, proses, dan total biaya pabrik. Metode faktor dikembangkan secara khusus untuk total biaya pabrik. Metode ini didasarkan pada premis bahwa total biaya pabrik yang cukup andal dapat diperoleh dengan mengalihkan biaya peralatan utama dengan faktor-faktor tertentu. Faktor ini biasa disebut sebagai faktor Lang setelah Hans J. Lang yang pertama kali mengusulkan metode ini. Dalam bentuknya yang paling sederhana, relasi metode faktor memiliki bentuk yang sama dengan metode satuan. Dengan rumus CT sama dengan H kali CE, di mana keterangannya bisa dibaca sendiri. Pengamatan waktu penyelesaian operasi berulang di industri kedirgantaraan beberapa dekade lalu menghasilkan kesimpulan bahwa efisiensi dan peningkatan kinerja memang terjadi dengan lebih banyak unit. Fakta ini digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian dan biaya unit masa depan. CER yang dihasilkan adalah kurva pembelajaran, terutama digunakan untuk memprediksi waktu untuk menyelesaikan unit berulang tertentu. Pengurangan konstan perkiraan waktu dan biaya untuk produksi 2 kali lipat dinyatakan sebagai model eksponensial. Dituliskan persamaan TN sama dengan T1NS, di mana N adalah nomor satuan, T1 sama dengan waktu atau biaya untuk unit pertama, Tn sama dengan waktu atau biaya untuk unit ke N, S sama dengan parameter kemiringan kurva belajar desimal. Next. Berikut ada gambar dari plots of time estimate for a learning rate of 90% for 32 units with T1 in 60 minutes. Dapat kita lihat di sana adalah kurva dari unit dan waktu. Diplot sebagai kurva yang menurun secara eksponensial pada koordinat XY. Ambil logaritma dan plotnya adalah garis lurus pada kertas aritmatika atau plot data asli pada kertas log plot. Dapat dituliskan pada persamaan log Tn sama dengan log T1 plus S log N. Perkiraan waktu penyelesaian per unit, angka dalam tabel dan grafik pada skala aritmatika dan log plot untuk 32 yang dijelaskan sebelumnya. Ketika produksi berlipat ganda, waktu untuk produksi setiap unit adalah 10% lebih sedikit dari waktu sebelumnya, di mana dapat kita estimasikan menggunakan rumus S sama dengan log 0,90 per log 2, sama dengan min 0,04576 per 0,30103 yang didapatkan angka hasil sama dengan min 0,152. Next. Sekarang estimasi biaya dapat dimungkinkan untuk memperkirakan biaya CN untuk unit ke N atau total biaya CT untuk semua unit N, kalikan biaya per unit dengan perkiraan waktu yang sesuai. Dapat dituliskan dalam persamaan CN sama dengan cost per unit dikalikan time for N unit. Dan CT dapat dituliskan dalam persamaan cost per unit dikalikan total time for all N units.
Kurva pembelajaran menawarkan perkiraan waktu yang baik untuk proyek skala besar di mana ukuran batch relatif kecil, katakanlah 5 hingga 100 atau 200. Ketika produksi adalah proses rutin dan diulang berkali-kali, pembelajaran lanjutan jelas tidak sekarang dan model mungkin meremehkan biaya. Kurva pembelajaran memiliki beberapa nama lain tergantung pada aplikasinya, tetapi hubungannya sama dengan persamaan sebelumnya. Beberapa dari nama-nama ini termasuk fungsi kemajuan manufaktur, di mana digunakan di sektor produksi dan manufaktur, kurva pengalaman digunakan dalam industri proses, dan kurva peningkatan. Estimasi tidak langsung dan alokasi biaya. Sangat penting untuk memperkirakan biaya langsung dan tidak langsung untuk suatu proyek, proses, sistem, atau produk sebelum evaluasi ekonominya. Bagian sebelumnya telah membahas biaya langsung. Bagian ini membahas biaya tidak langsung, yang juga disebut sebagai overhead. Biaya ini termasuk biaya dukungan dan infrastruktur seperti pemeliharaan, sumber daya manusia, kualitas, keselamatan, pengawasan, dan administrasi, perancangan dan penjadwalan, pajak, hukum, penggajian, akuntansi, utilitas, dan sejumlah biaya lainnya. Namun, ketika perkiraan biaya awal dan rinci dikembangkan, metode untuk mengalokasikan biaya tidak langsung yang diharapkan diperlukan. Beberapa metode umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dapat kita jadikan biaya tidak langsung sebagai elemen implisit dalam estimasi. Selanjutnya ada terapkan tarif biaya tidak langsung dan ditetapkan yang dihitung dengan menggunakan beberapa dasar yang masuk akal. Next. Berikut adalah tabel basis alokasi biaya tidak langsung dan biaya sampel. Untuk alokasi dasar tidak langsungnya dengan harga kerja langsung, jam sing, dapat kategori biaya atau sumber daya manusia dan pengawasan, dan seterusnya. Next. Tarif dan biaya tidak langsung dapat dicari menggunakan metode tradisional. Biaya tidak langsung diestimasi dengan menggunakan tarif biaya tidak langsung yang dikembangkan dengan menggunakan beberapa dasar. Pada tabel sebelumnya, menyangkut kemungkinan basis dan kategori biaya sampel yang dapat dialokasikan menggunakan masing-masing basis. Ingat, biaya tidak langsung dapat dihitung menggunakan relasi indirect cost rate, didapatkan dari estimated total indirect cost yang dibagi dengan estimated basis level. Next. Biaya alokasi berbasis aktivitas. Karena otomasi perangkat lunak dan teknologi manufaktur telah maju, jumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk telah sangat berkurang, di mana dulu sebanyak 35% sampai 45% dari biaya akhir adalah tenaga kerja. Sekarang biasanya 5% sampai 15%. Namun biaya tidak langsung dapat mewakili sebanyak 35% sampai 45% dari total biaya. Penggunaan dasar tradisional seperti jam tenaga kerja langsung untuk menentukan tarif biaya tidak langsung tidak cukup akurat untuk lingkungan yang otomatis dan berteknologi maju. Akibatnya, produk atau layanan yang menurut metode alokasi overhead tradisional tampaknya berkontribusi pada laba bottom line sebenarnya bisa menjadi kekurangan ketika biaya tidak langsung dialokasikan secara lebih realistis. Hal ini telah menyebabkan pengembangan metode distribusi yang melengkapi atau menggantikannya yang tradisional. Metode terbaik untuk industri dengan biaya tidak langsung tinggi adalah activity-based costing, yang dapat kita sederhanakan disebut ABC. Pendekatannya adalah untuk mengidentifikasi aktivitas dan pemicu biaya. Menerapkan ABC mencakup beberapa langkah. Yang pertama, kita identifikasi setiap aktivitas dan total biayanya, kita identifikasi pemicu biaya dan volume penggunaannya, hitung tarif biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas, dan gunakan tarif untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pusat biaya, dapat ke produk, departemen, dan lain sebagainya. Next. Aktivitas biasanya mendukung departemen atau fungsi pembelian, kualitas, teknik, dan TI. Penggerakan biaya biasanya dinyatakan dalam volume, jumlah pesanan pembelian, jumlah persetujuan konstruksi, jumlah penyetelan mesin, atau biaya perubahan teknik. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah perusahaan memproduksi 2 model perangkat laparoskopi. Pusat biaya untuk operasi sindrom terowongan kapal dan memiliki 3 departemen pendukung utama: pembelian, kualitas, dan personel.
Pembelian adalah aktivitas biaya tidak langsung dengan pemicu biaya sejumlah pesanan pembelian yang diterbitkan. Tingkat alokasi ABC dalam dolar per pesanan pembelian digunakan untuk mendistribusikan biaya tidak langsung yang dianggarkan kedua pusat biaya. Metode tradisional lebih baik dan lebih mudah digunakan untuk perkiraan biaya awal dan rinci. Sedangkan ABC memberikan informasi yang lebih rinci setelah proyek atau periode fisikal selesai. Beberapa pendukung ABC merekomendasikan membuang metode tradisional sepenuhnya. Namun dari sudut pandang estimasi biaya di satu sisi dan pelacakan dan pengendalian biaya di sisi lain, kedua metode ini bekerja sama dengan baik. Metode tradisional baik untuk estimasi dan alokasi, sedangkan metode ABC melacak biaya lebih dekat. ABC lebih mahal untuk diterapkan dan dioperasikan, tetapi membantu dalam memahami dampak keputusan manajemen dan dalam mengendalikan biaya tidak langsung yang dipilih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kami pamit undur diri, terima kasih kami ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.